Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan, saya akan meneruskan seri saga dari Iren Karisma Sukandar saat dia berjuang di turnamen Sheikh Hamdan bin Rashid Cup 2021. Ada sesi Blitz dan ada sesi Rapid. Turnamen ini berlangsung beberapa hari yang lalu kawan, di mana Iren mengikuti sesi Rapid dan sesi Blitz. Dan pada video ini game yang saya pilih adalah game Iren di babak terakhir sesi Rapid melawan Grandmaster asal Argentina, Alan Pichot. Mungkin sebagian kawan sudah familiar dengan Alan Pichot ini, sering muncul di online kawan ataupun juga pernah mengikuti Chess Champion Tour. Langsung saja, bagaimanakah Iren meladeni permainan Grandmaster asal Argentina ini dalam permainan Rapid? Game ini adalah permainan Rapid kawan, 15 menit, increment 10 detik. Iren pegang hitam, Alan Pichot pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4. Iren membalas dengan permainan Sicilia, kuda F3, pion E6, dan di sini pion D4 menantang permainan terbuka, tantangan diterima, dipukul balik, kuda C6, kuda C3, pion D6, gajah E3, kuda F6, gajah E2, dan gajah E7 oleh Iren. Kedua pemain sudah mempersiapkan diri untuk rokade kawan. Putih juga siap melakukan rokade pendek, hitam pun juga siap melakukan rokade pendek. Tapi sangat jarang kita temui dalam permainan Sicilia, putih melakukan rokade pendek. Paling sering memainkan rokade panjang. Tapi kita lihat saja apa yang dipilih oleh Alan Pichot nantinya. Di sini kawan melihat struktur bangunan seperti ini, permainan seperti dalam permainan Scheveningen. Tapi melihat urutan langkah dari langkah pertama sampai langkah ketujuh ini, permainan ini sudah masuk dalam variasi Taimanov. Langkah berikutnya oleh Alan Pichot adalah pion G4. Tujuan di langkah berikutnya ingin mengusir kuda kawan, diikuti beberapa pion nanti di sayap raja untuk mempersiapkan serangan badai pion di langkah berikutnya. Dan tentu dengan memainkan pion G4 ini, putih sudah tidak ada niatan lagi untuk melakukan rokade pendek. Di sini Iren merespon dengan pion H6 dan pion H3. Pion langsung didorong ke petak H4 atau beteng bergeser ke G1. Menteri bergerak ke petak D2 atau langsung memainkan pion F4 merupakan pilihan alternatif di posisi ini bagi putih. Tapi Alan Pichot memilih pion H3. Dan langkah pion H3 ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ketiga ini. Iren membalas dengan pion A6 untuk mengontrol peta B5 kawan, agar kedua kuda ataupun gajah ini tidak menempati peta ini. Atau ide berikutnya adalah memainkan pion B5, gajah ke peta B7 akan dilanjutkan oleh hitam. Putih melanjutkan dengan pion F4, menteri hitam C7 oleh Iren. Dan di sini terjadi pertukaran kuda oleh Alan Pichot, dipukul balik menggunakan pion. Lajur B terbuka kawan bagi beteng hitam, nantinya bisa bergerak. Jika Raja Putih melakukan rokade panjang di langkah berikutnya, tentu tekanan berat akan diterima oleh putih di sayap menteri. Menteri ke D2, persiapan rokade dibalas dengan pion D5, menantang pion pusat atau juga membuka diagonal peta gelap bagi aktivitas gajah gelapnya. Dan di sini sebelum melakukan rokade panjang, Alan Pichot menerima tantangan pion pukul pion. Langkah alternatif lainnya bagi putih adalah pion G5 untuk mengancam kuda. Jika hitam pukul pion yang ada di peta E4 dengan kuda, bisa dipukul balik menggunakan kuda, dipukul balik. Dan lihat kawan, struktur pion hitam ini cukup jelek. Walaupun pion E4 ini juga mendapatkan kontrol yang bagus di peta-peta ini, membatasi pergerakan gajah peta terang putih. Di langkah berikutnya putih bisa melakukan rokade panjang, pion pukul pion untuk merusak bangunan pion yang ada di sayap raja, bisa juga dilakukan oleh putih kawan. Dan nantinya putih masih akan tetap solid dengan variasi seperti ini. Tapi Alan Pichot lebih tertarik memainkan pion pukul pion D5 terlebih dahulu. Di sini dipukul balik menggunakan pion C. Memukul balik menggunakan pion E sedikit lebih baik daripada memukul balik menggunakan pion C. Harapan dari Iren memainkan langkah pion C pukul pion D5 ini tentu ingin membuka dua lajur di sayap menteri. Bagi betengnya nanti kawan, setelah raja ini melakukan rokade pendek, beteng juga nanti bisa digeser ke lajur C setelah gajah terangnya juga berkembang.
Tapi melihat pergerakan pion-pion di sayap raja ini, putih juga mempersiapkan untuk membuka beberapa lajur di sayap raja. Jadi kesempatan bagi kedua pemain untuk menyerang hampir sama kawan posisinya. Dan di sini Alan Pichot melanjutkan dengan gajah D4, memblokade langkah pion, juga mengincar kuda. Selanjutnya adalah beteng bergerak ke B8 oleh Iren. Melangkahkan atau mengembangkan gajah terlebih dahulu kawan ke petak B7 bisa jadi pilihan bagus juga bagi hitam. Tapi Iren memilih langkah beteng B8, dibalas Alan Pichot dengan langkah rokade panjang. Gajah C5 menantang gajah gelap, tantangan ditolak. Putih memainkan pion G5 mengancam kuda, dan di sini terjadi pertukaran pion dan kembali mengancam kuda. Kuda lompat ke D7. Ini membuka diagonal petak gelap bagi gajah, pukul pion G7 oleh Alan Pichot mengancam beteng. Beteng ke G8 mengancam gajah. Di sini gajah mundur kembali ke D4 menantang pertukaran. Langsung diterima oleh Iren, dipukul balik oleh Alan Pichot. Selanjutnya beteng pukul pion G5. Di sini pion H4 menyerang beteng. Kenapa tadi putih tidak langsung melakukan skak saja kawan ke peta H8 ini? Ya simple, raja hanya bisa maju, ataupun kalian jika menutup kuda di peta F8 cukup beresiko. Jadi raja simple maju ke peta E7 cukup bagus bagi raja hitam jika ada ancaman skak kawan. Dan beteng ini dalam ancaman pion H4, beteng ditarik mundur oleh Iren ke G8 dan beteng H ke G1 menantang pertukaran. Tantangan ditolak Iren, menggeser betengnya ke F8. Dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik harusnya menteri bergerak ke petak D2 bagi putih. Agar menteri hitam ini tidak bergerak ke petak B6 kawan untuk menantang pertukaran menteri dengan tempo menyerang pion B2. Karena dengan penyederhanaan tanpa menteri kawan, hitam berharap bisa lepas dari tekanan putih karena rajanya masih berada di pusat. Tapi pada posisi ini Alan Pichot memberikan gebrakan dengan langkah pengorbanan kuda pukul pion D5 yang merupakan langkah blunder. Jadi tak ada pilihan langkah terbaik lainnya kawan selain menerima pengorbanan kuda putih ini. Jika kalian mencoba menghindari pengorbanan kuda putih atau menghindari ancaman kuda putih dengan melangkahkan menteri ke petak B7, kesalahan besar kawan. Kuda akan lompat ke F6. Jika kalian pukul maka ancamannya skakmat. Jika raja ini hanya bergeser ke petak D8, selanjutnya di sini kalian bisa melakukan pengorbanan gajah pukul pion A6. Langkah taktik defleksi, jika dipukul oleh menteri hitam, kuda bisa pukul kuda. Jika dipukul balik, maka ancaman skakmat. Ataupun jika tidak mau pukul kuda ini kawan, melakukan langkah yang lain, kuda ini juga siap melakukan open skak dengan pukul salah satu beteng hitam. Dan dengan variasi ini pun hitam tetap akan kolaps. Atau pada posisi ini saat gajah pukul pion A6 kalian menolak, memilih langkah pertukaran menteri di sini kawan. Dipukul oleh menteri putih, kalian akan pukul balik menggunakan beteng. Dan tetap saja kuda yang ada di petak D7 ini dalam tekanan berat oleh kuda ataupun beteng putih. Tetap saja kawan, di langkah berikutnya hitam akan tetap kolaps. Dan seperti inilah jadinya hitam akan tetap kolaps dan kalah satu beteng dengan variasi ini. Jadi langkah terbaik memang menerima pengorbanan kuda putih saat dia pukul pion D5 ini. Iren pukul balik menggunakan pion E dan beteng bergerak ke E1. Inilah harapan dari Alan Pichot tadi dengan melakukan pengorbanan kuda untuk membuka lajur E karena posisi raja masih berada di pusat. Iren menggeser raja ke D8 menghindari open skak dari gajah putih ini. Tapi tadi kawan di posisi ini Stockfish menyarankan hitam bermain dengan menteri B6 menantang pertukaran menteri, juga mengincar pion B2. Tapi memang yang ditakutkan oleh Iren adalah langkah open skak yang bisa dilakukan oleh gajah putih. Walaupun rajanya masih mempunyai tempat di petak D8, tapi dengan keberadaan raja yang ada di lajur pusat ini memang masih cukup rentan kawan dengan serangan dari putih nanti. Jadi Iren terlebih dahulu menggeser rajanya ke petak D8. Dan Alan Pichot ambil pion D5 dengan menteri. Beteng hitam naik ke B6, persiapan gajah di langkah berikutnya kawan di petak B7 agar beteng ini juga tidak terjebak oleh gajah nanti. Menteri ke G5 skak ditutup oleh pion dan menteri ke G7 oleh Alan Pichot. Di sini menteri hitam ke F4 skak. Melangkahkan betengnya bergeser ke petak E8 merupakan pilihan yang lebih kuat.
Ini untuk menghindari tekanan dari Menteri Putih kawan, walaupun di sini ada kuda. Yang ditakutkan nanti adalah beteng pukul kuda dan tidak ada yang menjaga beteng, jadi Menteri Putih nanti bisa pukul beteng hitam. Tapi Iren lebih memilih Menteri F4 skak. Di sini raja bergeser ke B1 dan beteng sekarang digeser ke E8. Dan seperti yang saya sebut tadi, beteng ini digeser untuk menghindari tekanan dari Menteri Putih karena penjaganya juga dalam tekanan beteng putih. Di sini Alan Picot melanjutkan dengan pion A3 membuka ruang bagi pergerakan raja agar tidak ada masalah di baris belakang nanti jika ada ancaman skak. Dan Iren melanjutkan dengan langkah Menteri F2 mengancam gajah dengan dukungan beteng tentunya di backup oleh Menteri di G4. Iren menggeser beteng satunya ke lajur E. Tekanan berat kawan sekarang diterima oleh putih, gajah serta beteng yang ada di belakangnya. Jika sekarang beteng ini digeser ke peta F1 mengancam menteri, menteri simpel akan pukul gajah. Dan Alan Picot hanya bermain dengan pion H5, beteng pukul gajah, tidak dipukul balik kawan karena nanti bisa dipukul balik oleh menteri ataupun beteng. Alan Picot menggeser beteng ke F1 menyerang menteri. Menteri ke C5, tujuan di langkah berikutnya, pukul pion C2 dan nanti diikuti dengan pukul pion B2 skak mat. Direspon dengan langkah menteri ke G6, selain melindungi pion C2-nya kawan, juga persiapan untuk mendukung pionnya ke depannya. Dan di sini Iren membahas dengan raja bergerak ke C7, sekarang pion terus didorong ke H6, kuda lompat ke E5 oleh Iren. Dan langkah kuda ke E5 ini kawan, membuat Alan Picot menyerah di langkah ke-34. Memang sebuah keputusan yang sangat logis kawan. Di posisi ini putih menyerah karena dia kalah jumlah perwira, kalah 2 perwira. Walaupun dia unggul 2 pion tapi tidak bisa kawan berharap dengan keunggulan 2 pion ini saja. Apalagi sekarang posisi perwira hitam ini sudah mulai aktif. Kuda sekarang mengancam menteri, gajah ini pun juga mempunyai diagonal yang terbuka nantinya bergerak ke peta-peta ini bisa dilakukan oleh gajah hitam. Dan pada posisi ini jika permainan tetap dilanjutkan, tentu menteri putih ini harus bergeser kawan karena mendapatkan ancaman dari kuda hitam. Tapi jika meninggalkan diagonal peta terang ini, maka menteri hitam akan pukul pion C2 diikuti pukul pion B2 skak mat. Jadi langkah yang logis adalah menteri ke peta H7 untuk melakukan skak, ini akan ditutup oleh beteng. Dan tetap saja kawan, di langkah berikutnya menteri ini akan tewas jika pindah dari diagonal ini, ancamannya juga skak mat. Jadi langkah yang logis berikutnya dari putih adalah beteng D5 menantang pertukaran menteri. Nantinya beteng hitam pukul menteri putih, beteng putih pukul menteri hitam. Tapi jika hitam pukul beteng putih terlebih dahulu adalah kesalahan kawan. Nanti menteri putih akan pukul beteng hitam dengan tempo skak. Jadi langkah terbaik beteng pukul menteri putih terlebih dahulu, beteng putih pukul menteri hitam dengan tempo skak. Raja bergeser ke peta terang agar tetap bisa melindungi gajahnya. Dan di sini hitam apabila melanjutkan pukul pion yang ada di peta F6 ini, kuda bisa menggarpu kedua beteng nantinya. Jadi mungkin beteng putih melindungi pionnya di peta H1. Selanjutnya mungkin jadi seperti ini kawan. Memang agak panjang variasinya jika dilanjutkan, tapi tetap saja kawan karena kalah jumlah perwira, permainan sudah tidak seimbang lagi. Sampai di sini saya tak perlu lagi kawan melanjutkan langkah-langkahnya. Kalian sudah unggul 2 perwira, sungguh terlalu jika kalian tetap kalah. Oke, itulah kawan satu game terakhir di sesi Rabbit oleh Iren Karisma Sukandar. Bermain dengan Sisilia Taimanov mampu meredam tekanan-tekanan dari Alan Picot. Tapi sebetulnya tadi sampai middle game permainan Alan Picot cukup solid karena dia terlalu nekat, terlalu agresif melakukan langkah pengorbanan kuda. Iren pun mampu meredam tekanan akibat kesalahan dari Alan Picot tadi. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.